Alhamdulillah kita bisa menjalankan ilah ini sampai walaupun mungkin nggak semuanya bisa hadir, tapi alhamdulillah sudah sebagian besar kita bisa melakukannya. Untuk acara ini mungkin tidak seperti yang kemarin ya, harus ada pembukaannya sudah panjang karena itu waktu kita sependek. Kita mungkin hanya poin-poinnya saja. Acara di sini nanti pengajian yang akan disampaikan oleh Pak Zuli yang nanti akan menceritakan tentang pondoknya mungkin Pak Zuli, mungkin juga tentang lain-lainnya. Kemudian acara yang kedua adalah penyerahan baksos. Jadi kita memang mempunyai rencana untuk mengadakan bakti sosial, penyerahan dana yang awalnya memang sudah kita rencanakan seperti itu. Nanti kita sampaikan juga. Yang ketiga nanti akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Imam. Nah, untuk menyingkat waktu, monggo Pak Zuli, di waktu dan tempat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamata li'ada'il haji wal umrah wa ziyaratar rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa buluhul maron. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sya'yam maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholiha makbula. Bapak Ibu saking keluarga ageng Haji Mandiri 2018 rahimakumullah, boten kula sebat setunggal buku setunggal sedaya mawon insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten enten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan saha kula monggo kathah-kathahaken anggenipun nglairaken syukuripun dhateng Allah. Dene Allah dumugi injing siang sonten samangkih tasih kepareng paring nikmatipun ingkang tanpa wates, alias yen kita hitung nikmatipun Allah menika boten mampu. Bila setunggalipun kewajiban panjenengan saha kula mensyukuri dhateng nikmatipun Allah. Salajengipun kula kejatah matur astunipun sing ketiban sampur paring pengaosan menika jatahipun rombongan regu satu wong kalau wingi setunggal nggih. Nah, berarti benjing niki sing ketempatan regu 2, benjing wulan ngajeng pepanggihan sing memberikan kultum saking kelompok regu 2. Kula gantikan sing nomor 1 ya. Ada satu amalan yang bisa membuat Allah senang, bukan sholat kita, bukan haji kita, bukan puasa kita, tetapi yang amalan yang bisa membuat Allah senang adalah sedekah. Menyisihkan hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan, dan orang yang kita bantu senang maka Allah juga akan senang. Ada 4 waktu yang membuat Allah senang dalam bersedekah. Ada 4 waktu yang afdal untuk bersedekah. 1, waktunya pada waktu sehat.
Yang kedua, waktu kekurangan. Yang ketiga, waktu kita sangat membutuhkan. Dan yang keempat adalah waktu kita ingin kaya. Jadi ada 4 waktu yang afdal untuk bersedekah. Bersedekah itu sama saja, karena itu bisa membuat Allah senang. Waktu yang pertama, waktu sehat. Jelas kalau sehat kita semangat mencari rezeki Allah. Banyak yang mencari rezeki Allah itu tidak cukup hanya 8 jam. 8 jam itu kalau pegawai negeri ya, kadang-kadang ada yang masih nyambi di rumah, waktunya ditambah untuk meraih rezeki. Padahal pada waktu sehat kita ini maaf kalau urusan akhirat ketemu Allah, sholat ini sebenarnya perintahnya harus lari. Kalau urusan dengan kebaikan kita ini perintahnya berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia ini kita cukup jalan. Dalam arti apa? Kalau kita diberi waktu nikmat yang berupa waktu 24 jam ini digunakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, ini hidupnya akan nikmat dan tidak merasa lelah. Waktu kerja, waktu menghadap Allah sholat, waktu istirahat. Kira-kira untuk istirahat, ibadah dan mencari rezeki Allah berupa harta ini volumenya paling banyak yang mana Pak Ibu? Halo? Waktu 24 jam ini gunakan untuk istirahat, untuk mencari uang, dan untuk ibadah kepada Allah. Yang paling banyak yang digunakan apa? Untuk istirahat. Embel. Mencari uang ya. Karena apa? Mencari uang itu siang rong cukup direwangi lembur. Jujur saja ya, kita ini belum bisa adil. Nek iso nggunakake waktu sholat yo cepet sholat, waktu tahajud ya tahajud, waktu kerja ya kerja, waktu istirahat ya istirahat, itu nikmat. Itu nek bisa ning sing ngomong barang ki ya urung iso. Dan nanti tidak habis waktunya. Yang kedua adalah waktu kekurangan. Ada satu riwayat Bapak Ibu, suatu ketika ada, saya namanya lupa ya, tapi ada salah satu sahabat yang waktu itu pulang dari haji. Ini kemudian lelah, karena perjalanan jauh itu lelah dan istirahat. Nah, di waktu istirahat ini tertidur. Dalam tidurnya itu mimpi ketemu 2 malaikat, mendengarkan 2 malaikat yang baru berbincang-bincang. Apa yang dikatakan malaikat? Malaikat yang satu bertanya, berapa tahun ini yang naik haji? Dijawab 350. Berapa yang bisa diterima pahalanya hajinya itu, ibadahnya haji itu yang diterima? Malaikat yang ditanya jawab, tidak ada yang diterima. Wah, yang mimpi tadi mendengar, berarti saya juga termasuk tidak diterima kalau begitu. Nah, tapi malaikat itu melanjutkan bincang-bincangnya. Tapi ada satu yang belum naik haji sudah dianggap naik haji dan diterima hajinya mabrur. Itu ada satu orang yang sudah dikatakan naik haji, bahkan hajinya mabrur padahal belum naik haji. Kemudian setelah dibilangkan rumahnya di mana, kotanya mana, kemudian yang mimpi tadi terbangun. Waduh, iki aku kudu goleki wong kuwi. Lah iki rung munggah kaji kok malah wis ditampa ibadahnya seperti ibadah haji dan mabrur. Dicari orang itu, ketemu. Ternyata orang itu pekerjaannya adalah benaki sepatu, tukang sul sepatu. Nah, tukang sul sepatu itu hasilnya kecil, tetapi ada 2 hal yang tidak pernah dia lupakan.
berapapun hasilnya, satu ditabung, bagian kecil ditabung untuk naik haji, yang kedua dikeluarkan untuk sedekah. Ini hasil dari sepatu tadi. Nah, suatu ketika istrinya itu hamil, dan hamilnya itu nyidam waktu itu mambu masakan kok enak banget. Istrinya itu sampai ingler kepingin minta yang dimasak orang yang masak ambune tekan nggone sing hamil niku wau. Iki kata calon anak kita, Pak, tolong carikan, mintakan sedikit saja, ini rasanya kok enak banget. Kemudian yang tukang sepatu tadi mencari sumbernya apa, masakan itu, dicari, ternyata ketemu rumahnya jelek, dan di situ ada seorang ibu rondo punya putra dua yang sedang masak. Kemudian ketuk pintu, assalamualaikum, dijawab, kemudian menemui dan menyampaikan niatnya ingin meminta masak aja, karena disuruh istrinya untuk minta, istrinya baru hamil. Ini kok hamil iki le nyidam, pengen ngerasake masakan itu. Ibu tadi menjawab, Pak, yang saya masak ini haram untuk panjenengan tapi halal untuk saya. Itu ibu yang masak tadi, rondo tadi. Loh, kok bisa? Kalau saya haram berarti jenengan juga haram? Tidak, saya sudah berhari-hari dengan anak saya tidak makan. Nah, karena tidak ada yang memberi, kami tadi di pinggir desa ada ayam mati. Nah, bangkai ayam yang mati itu tak ambil, tak masak, karena kalau saya tidak makan mati dengan anak saya. Sudah beberapa hari kami tidak makan, maka itu daging itu halal buat saya, karena kalau saya tidak makan daging ini saya mati, dan tidak ada orang yang memberi. Tapi kalau untukmu haram. Kemudian tukang sepatunya nangis, kemudian langsung pulang disampaikan ke istrinya. Nah, disampaikan ke istrinya, ternyata istrinya juga tidak lagi minta masakan itu, justru tabungane sing untuk haji yang sedikit sudah berpuluh-puluh tahun sudah mendapatkan rupiah. Kalau rupiah sudah untuk bisa daftar haji, diambil semua, diberikan kepada ibu dan anak yang masak daging bangkai ayam tadi. Berikan semua, Bu. Nyun sewu, ya Allah ya Rob, lenyelengi pirang puluh tahun. Nyun sewu, diberikan semua kepada orang itu, orang ming separuh, orang ming sidik, kabeh diberikan. Maka Allah lantaran malaikat tadi mencatat orang ini karena nabung arep naik haji sudah ternilai naik haji dan mabrur. Maaf, kalau kita ngalami awake dhewe belum makan satu hari, sak keluarga do ngelih, ning tanggane ana 3 dina ramangan, ya padha-padha ngelih, ndi roti siji, roti kuwi mau diwehke tanggane kabeh, apa diparo apa dipangan dhewe. Halo? Pak Haji Mukni pangan dhewe, wong awake dhewe ya ngelih gitu. Itu berarti kita tidak menggunakan waktu yang tepat, waktu kekurangan, waktu sangat membutuhkan. Itulah harus kita sedekahkan. Walaupun kita belum bisa semuanya, seberapapun untuk menolongnya. Tetapi kalau kita sudah punya tabungan 50 juta untuk berduaan daftar haji, dilalah tonggone ngetuk pintu jenengan arep nyilih duwite sing 50 yuta, ning jenengan le nyilih 50 yuta kuwi arep nggo tuku motor, jenengan dijoli lemah 1000 meter mangku jalan ge apik banget, mingkon regani 50 yuta nggo tuku lemah apa nggo daftar haji? Hah? Pilihane siji, yo tuku lemah apa nggo daftar haji? Hah? Halo? Daftar haji itu yang baik, tapi kebanyakan manusia iki kesempatan yang baik nek ra
tuku saiki sesuk gondol wong liya rugi. Akhirnya pilih nggo tuku lemah, sesuk le daftar haji, sesuk ra ya isih ana wektu bar tuku lemah bayari 50 juta malah setruk. Rakyat cilaka mencit niku. Nyun sewu, kita harus istiqomah. Iya. Tadinya mau memberi yang belum makan di Nggak ada yang makan, ya cari yang belum bisa. Masih ada Pak. Nyun sewu, nun sewu. Cuman sekarang itu mau nembung ya maaf kita lihat. Ya mungkin itu gambaran sing paling parah Pak. Sing tidak parah ki nggone dhewe iki oke di motor NMAX itu 300.000. Ora ndek apa-apa omahe elek, ora ndek bayar ra itu sing di NMAX 300.000 weh ki sing ra itu. Napa tinggo dhewe? Tinggo dhewe jawabe iki rak rezekiku. Ngoten ta nggih? Sing ra itu mingelake ngunek-unekke dhuwe. Aku lo dinonek, aku lo di mata-mata ya tahu kok. Iya, jadi Bapak Ibu, prolog atau yang kami sampaikan ini mengetuk kepada kita semua, karena kita ini ibaratnya hidup hanya mampir ngombe. Bolehlah kita meraup rezeki Allah yang berupa harta benda sebanyak-banyaknya, tetapi ingat, kalau kita masih sedikit dalam menyisihkan untuk membantu yang membutuhkan, mati itu tidak akan bisa menolong kita. Tetapi yang kita sedekahkan, kita infakkan, itulah yang akan bisa menolong kita. Maka moga-moga dari Mandiri 2018 ini, kelompok Haji Mandiri 2018 ini menjadi orang-orang yang terpilih yang akan bisa menentukan mana skala prioritas yang harus kita lakukan. Semoga jangan hanya karena punya rasa maaf-maaf, mangkel, serik, terus tidak mau membantu. Jangan itu dihilangkan, karena semua yang kita lakukan, ibadah kita ini akan terhapus, akan tertolak manakala dalam hati kita punya dendam atau punya mangkel dengan tetangga. Maka dengan begitu kami ingin sekali, kami keluarga juga ingin di hari tua saya ini kepingin sekali ingin membantu anak-anak yang belum beruntung. Makanya kami membuat panti asuhan, namanya karena sudah kita daftarkan sebagai legalitas yayasan, namanya Arayan. Ini tiada lain kecuali niatnya karena memang insya Allah karena Allah, dan juga karena memang tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa bantuan dari semua pihak. Ya, kami mohon doa restu. 1 tahun sudah berlangsung. 2022 di Ramadan kemarin kita sosialisasi. Ramadan kemarin berarti sudah berusia 1 tahun. Lahan yang kita beli 577 meter persegi ditambah 350 meter persegi, jadi ada 900 sekian persegi ya. Tetapi ini tidak wakaf, kami beli yang 577 itu per meternya 600, yang 350 175 meter diwakafkan, 175 meter kita beli dengan harga yang di sebelah timur sungai itu 450.000 per meter ya. Lebih murah karena depannya rumah masa depan Pak. Kuburan ya. Jadi sekarang sudah kami dirikan limasan yang kami sudah punya daftar anak asuh 48, tetapi yang asrama baru ada 1 keluarga, karena anaknya ini harusnya kita asuh, kita sekolahkan, tetapi karena ibunya sakit, malah sekalian ibunya yang sakit. Tetapi di hari raya kedua, hari Sabtu jam 8 pagi menghembuskan nafas terakhir, dan sudah kami rawat
sesuai syariat Islam, dan kami kubur juga tidak jauh dari Arayan di Wetan Kali tapi sebelah utara. Jadi akhirnya putranya sekarang tetap di Arayan, mbahnya juga kemarin ke sini, tapi besok setelah Ahad minggu depan ini akan kembali ke Sumatera Barat. Anaknya kami asuh, tetapi amanah dari ibunya harus disekolahkan di pondok dulu. Nah, insya Allah nanti akan kami masukkan ke pondok, karena dari pondok Aroyan ini baru menyantuni anak yatim, du'afa dan terlantar, belum ada sekolahnya, maka anak tersebut kami yang mengampu, tetapi nanti kami titipkan sekolah di pondok modern ya, di Albayan Minggir. Itu yang sudah kami tembusi, sudah diterima, tinggal masuk mulai Juni. Masuknya insya Allah Juni besok sudah kami masukkan ke sana. Nanti kalau liburan atau apa pulangnya ke Aroyan. Kemudian ada yang masuk anak satu, tetapi karena belum ada temannya, dia bilang besok saya le masuk nek wis ono kancane gitu loh. Akhirnya pulang dulu. Ada lagi yang satu yang kemarin kesana lagi, kok belum ada temannya, besok kalau sudah ada temannya ya Pak saya kesini, pulang. Nah itu kalau sudah tiga yang ke situ jawabnya seperti itu. Nek telu iki dibarengke dilelahki rung tahu bareng le moro niku. Sendiri-sendiri. Jadi sampai sekarang yang di Aroyan baru satu keluarga, yang ibunya tadi yang sudah meninggal, tapi yang kita ampu setiap 2 bulan kita panggil ke Aroyan itu sebanyak 48 anak. Ya, itu sekilas kaitan dengan Aroyan. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, insya Allah akan kami jawab kalau bisa. Tapi yang jelas Aroyan adalah panti LKSA yang sudah terdaftar di Dinas Sosial, juga di Kemenkumham sudah, dan tinggal IMB-nya karena memang kita belum membangun. Kalau progresnya membangun gedungnya ini di 2025, sampai 2024 kita baru menggali untuk pembebasan lahannya. Mohon doa restu terutama Bapak Ibu semua, khususnya anggota Mandiri, Haji Mandiri 2018, semoga panti asuhan, kalau sekarang di Dinas Sosial tidak boleh dengan nama panti asuhan, sekarang sudah LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, walaupun masih banyak labelnya panti asuhan, tapi yang terdaftar di Dinas Sosial LKSA. Tapi kalau panti asuhan di papan nama boleh, tapi kalau secara administrasi sudah tidak bisa dipakai. Jadi yang dipakai adalah LKSA. Yang ke depan kalau memang mampu, nanti kami juga akan membuat mungkin semacam pondok pesantren, juga mungkin kalau mampu lagi dari yang menjadi pengurus Aroyan itu juga mungkin seperti yang lain bisa ada sekolahnya di situ. Tapi untuk saat ini baru membantu anak-anak yang belum beruntung. Menika ingkang saged kula aturaken, banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi mari kita senang berbuat yang bisa disenangi oleh Allah, tiada lain kecuali perbanyaklah sedekah. Bahkan maaf ya, kalau kita tahu ceritanya orang yang meninggal itu kalau bisa kembali ke dunia juga mau banyak le sedekah. Katanya orang omong-omongane wong sing do mati kuwi. Nek kula karena punya iman wis yakin ra perlu mbuktekke. Nek jenengan kurang yakin silahkan buktikan. Berarti le mbuktekke piye mati on dhisik gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh beliau juga, dan untuk untuk bisa bersedekah ke Aroya, dan insya Allah akan karena ini pembelian lahan insya Allah akan menjadi amal jariah kita seperti itu. Jadi, amal yang tidak terputus oleh oleh kematian kita. Untuk selanjutnya
seperti yang sudah kita sepakati bahwa kita juga di sini akan mengadakan bakti sosial. Sebenarnya kemarin tuh mau ngerencana kita mau ke pondok pesantren Merapi Merbabu yang di sebelah sana, tadi kelewatan. Tapi ternyata kemarin setelah kita survei ke sana, ternyata ada yang lain yang lebih membutuhkan, karena pondok Merapi Merbabu mungkin sudah lebih dari cukup. Nah, ini kita melihat ternyata di dekat kita sendiri itu sudah ada yang lebih membutuhkan, yaitu di pondoknya Pak Zuli Aroyan yang baru merintis. Insya Allah kita mungkin lebih cocok lah, lebih pas lah seperti itu. Nah, untuk itu setelah kita kesepakatan dengan dari berbincang dengan kelompok kita, juga konsultasi dengan Pak Handri, kita sepakati untuk baksos pada kali ini kita akan ke Aroyan. Yuli ini dari rombongan Mandiri Ar-Rahmah haji tahun 2018 menyerahkan sedikit tabungan sosial untuk Yayasan Ar-Royan. Semoga bermanfaat, jangan dinilai jumlahnya, tapi niat baik kami untuk bisa bersedekah untuk anak-anak kita yang yatim dan untuk para kaum duafa yang Bapak Yuli kelola. Mudah-mudahan barokah Pak ya. Jazakumullah khairan katsira. Suasana dingin sesuai dengan lagu kita nyanyikan oleh Bunda Eni. Dinginnya angin malam ini, namun dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakuanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Asai. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang ku ucap dalam janji cinta. Bukan mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapakah diriku? Hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Sudah aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Tolong bantu subscribe ya Kak. Oke. Gratis kok. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih
menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapakah diriku? Hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat berubah bui yang memutih menjadi bermadani seperti pinta yang ku ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku? Hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku bukan untuk mencintaimu. Selamat sore ibu-ibu. Terima kasih.